ngadu ke MK, tim Anies minta Pilpres 2024 diulang tanpa Gibran. Kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden. Maaf ya, dipilih oleh sang pemilik rezim, bukan rakyat. Aku rakyat. Aku milih Pak Prabowo. Iya, aku juga aku rakyat. Gak sendirian guys. Banyak rakyat-rakyat yang lain nih yang milih Pak Prabowo. Coba komen di sini. Aku juga bang. Bukan lautan, hanya kolam susu. Iya. Prabowo Gibran sudah juara satu. Iya benar Bapak. Pak Anies. Udah Pak, udah Pak. Udah Pak. Udah Pak, legowo Pak. Legowo. Ya. Kita juga bisa merasakannya. Terharu ya Bapak Prabowo menang. Yang dulu sudah 2 kali kalah ya. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah guys, ada yang terbaru ya guys. Tim Anies Muhaimin ya kan menginginkan pemilu ini ulang ya tanpa Gibran. Waduh. Lucu ya kan. Oke, kita langsung saja tonton video ini. Dan ada banyak video yang saya rangkum menjadi satu guys. Jadi tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu guys. Bagi siapa-siapa yang baru ketemu channel ini, subscribe dulu. Dan ini dia videonya. Astagfirullahaladzim, ya Astagfirullahaladzim. Allah. Ngadu ke MK, tim Anies minta Pilpres 2024 diulang tanpa Gibran. Subhanallah, kenapa ngomongnya sekarang? Aduh. Sebelum diumumkan oleh KPU kemenangan Prabowo Gibran. Harusnya kemarin-kemarin Pak. Sebelum tim pemilu ya. Nasional Anies secara resmi mengajukan gugatan hukum atas keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Tim Hukum Amin juga Arief Yusuf Amir meminta pemilu 2024 diulang. Alasannya banyak terjadi kecurangan yang mencurigakan pasangan Amin. Dia juga bilang bahwa apabila pemilu 2024 diulang, maka Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka tidak perlu diikut sertakan. Kok bisa? Kenapa ya? Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya permasalahan pencalonan calon Wapres 02 dari awal proses itu bermasalah, dengan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan Cawapres ini seorang anak presiden sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa. Iya. Itulah yang kami urakan. Oh siru bapak ini dah. Kemudian tim Amin juga mendapatkan banyak sekali kecurangan di lapangan yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi secara sistematis dan masif. Menurut Ari, MK harus menindaklanjuti laporan ini. Aduh. Tapi bapak laporan kenapa setelah pengumuman KPU? Harusnya sebelum. Aduh, tim Amin ini. Boleh Pak diulang aja nggak apa-apa. Paslon 1 juga tanpa Anies, boleh nggak? Menurut kalian gimana guys? Setelah pengumuman dari tanpa KPU Anies ya, bahwa Prabowo Gibran menang pada Pilpres 2024, tim Amin ngadu mau diulang aja Pilpres tanpa Gibran. Kan aneh. Mari kita diskusi ya guys. Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Aduh. Calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, adil, dengan bebas. Ini udah jujur dah. Maaf ya, dipilih oleh sang pemilik rezim, bukan rakyat. Aku rakyat. Aku milih Pak Prabowo. Iya, aku juga rakyat. Gak sendirian guys. Banyak rakyat-rakyat yang lain aku juga milih bang. Pak Prabowo. Coba komen. Aku juga bang. Bukan dipilih sama 1000 malaikat yang nggak tahu bener atau enggak. Kalau kita bener guys, tulus dari hati emang. Milih Pak Prabowo tanpa bayaran. Lanjutkan Pak, lanjutkan Indonesia emas. Benar. Karena Indonesia ingin berkelanjutan guys. Bukan berubah-ubah benar lagi. Sekali abangku. Berubah-ubah lagi dari nol lagi. Capek emang. Mendingan lanjutkan kerja Pak Jokowi itu udah bagus guys. Jadi jangan lagi berubah-ubah. Benar. Habis-habisin anggaran. Oke guys. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya. Prabowo Gibran sudah juara satu. Iya benar Bapak, mantap. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ya. Kita damai, janganlah berdemo lagi.
Orang bilang tanah kita tanah surga. Mantap. Yang menang dan yang kalah sudah biasa. Benar, biasa. Orang bilang tanah kita agraria. Menang kalah itu takdir yang kuasa. Iya. Kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai, Ternodai. dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang dengan ketidakadilan. Muka mbaknya bete ya. Penuhi deh. Udah bosan dengar Pak Anies. Udah pak. Udah. Udah pak. Udah Pak. Udah pak, legowo pak. Legowo. Minimal ucapin terima kasih dulu pak. Nih lihat pak Hashim Asyari pak. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barokah di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Pak, suaranya bergetar pak. Suaranya pak. Suara Matanya berkaca-kaca pak Hashim Tahan pak. tangis ya. Dia apa capek pak itu pak? Capek dituduh sana sini segala macem. Ya. Kata saya mah udah pak, legowo pak. Mohon maaf lahir batin pak sebelumnya pak. Udah ya pak, udah pak. Sampai Pantesan bergetar ya, bergetar. Pendukungnya itu cerminan dari bapak sendiri pak. Ya, benar. Tolong pak, tolong. Lagian bapak bilang kecurangan tadi. Kemarin saksi bapak. Ditanya apa jawabnya apa pak? Malah nggak tahu pak. Kecurangan yang gimana pak? Coba deh pak. Udah pak. Udah ya pak ya, udah. Oh, sedih ini ya. Sedih karena Bapak Prabowo menang ya. Ya, kita juga bisa merasakannya. Terharu ya Bapak Prabowo menang, yang dulu sudah 2 kali kalah ya oleh Bapak Jokowi. Tapi sekarang alhamdulillah menang. Sumpah ikut terharu ya guys. Nanti yang ngomong 1 putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Malah. Jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Malah. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dengan perolehan suara lebih dari 50%. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersyukur atas hasil hitung cepat tersebut. Namun ia menegaskan pihaknya tak boleh sombong dan tetap rendah hati. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu. Pak Anies. Kau percaya nggak suara saya sih? Iya, Pak Ganjar percaya. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Tuh, dengar. Pak Prabowo sudah nggak kayak dulu ya. Tidak boleh jumawa. Tuh, Kita tidak boleh euforia. benar. Kita tetap harus rendah hati. Betul. Ini sifat asli Bapak Prabowo sebenarnya. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oh iya. Prabowo ucapkan terima kasih ke Jokowi usai dinyatakan menang ya. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Wow. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar lawan beliau sekian tahun, 10 tahun. Ya, 2 periode. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun Luar biasa. khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih, selamat berjuang. Mantap Pak Prabowo, Presiden ke-8 ya. Alhamdulillah ya, sudah menang kita ya guys. Senang hati aku guys, senang hati kalian semua juga ya. Satu Pak Surya, ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Untuk DKI 1 ya, pilih Sahroni daripada Anies. Tidak heran kalau misalnya Ibu Mega bisa punya sikap politik yang salah atau langkah-langkah politik yang salah kalau informasi yang dikasih adalah sampah semua. Oh iya, dari Sekjen. Saya prihatin, ya beliau sebagai Sekjen partai besar kok kualitasnya begitu. Dia buruk. Iya. Sehingga hasil exit poll luar negeri itu mengunggulkan Ganjar Mahfud. Baru kali ini terjadi anomali, di mana apa yang terjadi di luar negeri total berbeda dengan apa yang terjadi dalam negeri. Ini salah satu ya pernyataan paling lemah dari Mas Hasto Kristianto, Pak Sekjen kita ini. Dan ini betul-betul mengherankan. Paling lemah ya. Beliau lagi-lagi kayaknya mengutip hoax. Jadi beberapa waktu sebelum coblosan itu memang beredar meme. Oh iya. Hasil exit poll di berbagai wilayah di luar negeri. Sebetulnya saya ngelihat sekilas saja sudah aneh itu. Karena hasil exit poll-nya ada yang berdasarkan negara, ada juga yang berdasarkan kontinen. Itu aja udah aneh. Yang pasti saya jamin nggak ada lembaga yang melakukan exit poll atau melakukan exit poll di luar negeri. Kenapa? Pertama, pemilihnya secara total itu kecil dibanding dengan nasional. Yang kedua, biayanya luar biasa besar. Ngapain ngirim orang ke luar negeri begitu banyak untuk menangkap data yang begitu kecil? Kita pakai hasil survei, pakai data dalam negeri saja, TPS dalam negeri saja, kita sudah mendapatkan gambaran besarnya. Iya. Luar negeri ini nggak akan mengubah apa-apa. Nggak akan mengubah ya. Jadi karena berapa nih total ya? Ini saya bacain ya. Total hasil hitung suara 128 PPLN, panitia pemungutan luar negeri ya. Ini real count nih. Ini real count. Sudah diketok palu juga. Makanya saya bisa kutip. Totalnya 671.366 suara. Ya. Ini dari dari Detikcom ya. Ini dikutip ya. Hasil rekapitulasi di 128 PPLN rampung, Prabowo Gibran unggul. Bukan Ganjar Mahfud. Sorry ya. Oke guys ya. Pemilu udah usai, pemenangnya sudah kita ketahui, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya. Alhamdulillah kita tidak sia-sia untuk menyuarakan, untuk terus mendorong teman-teman kita yang di sosmed ya, di media sosial ini untuk terus tegak lurus kepada Pak Jokowi dan memilih Prabowo Gibran. Alhamdulillah sekarang kita udah merasa lega, dan tadi ada juga yang menangis ketika Pak Prabowo dinyatakan menang oleh KPU ya. Mbak-mbak kita menangis, sedih ya. Saya bisa rasakan, saya pun ikut berkaca-kaca juga tadi. Saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan mbaknya. Tetapi yang paling aneh ya kan, tim Anies dan Muhaimin ini ya kan, yang paling aneh, paling lucu, paling kelakar. Katanya pemilu ini mau diulang ya. Mungkin ajuannya ke MK nanti begitu ya kan. Pemilu ini mau diulang tanpa ada Gibran. Kan lucu ya kan guys. Orang dah menang mau diulangi. Waduh, aku pun nggak tahu jadi apa enggaknya ya kan, memakai 1000 pengacara apa gimana gitu kan. Pak, aku yakin dulu ya waktu Prabowo dengan Pak Jokowi juga begitu ya kan, diajukan juga ke MK, tetapi tidak menang ya. Kalau udah menang ya pasti menang. Kalau Prabowo sudah menang ya pasti menang ya kan. Karena kalau walaupun di MK nanti misalkan ditanya ada kecurangan, misalkan mereka melaporkan ada kecurangan, pasti sama seperti di KPU. Akan ditanya di mana curangnya, di mana, siapa nama yang menyuap, misalkan ada suap ya, partai apa yang digelembungkan, pasti ditanya seperti itu juga ya kan. Dan misalkan di daerah mana ya, kalau ada kecurangan
Bukan terus batal pemilu ini ya kan, enggak, terus disuruh coblos ulang di tempat itu aja ya kan, yang dinyatakan kecurangan itu kalau betul-betul ada ya kan. Tapi sudahlah, itu sudah selesai lah, aku yakin mereka-mereka ini nggak akan berhasil ya. Mereka-mereka ini hanya buang-buang waktu ya. Baik cepat-cepat legowo, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Caimin, Anies ya kan. Dan ada juga orang-orang berkomentar ya guys. Aku juga setuju pemilu ini diulang, tapi tanpa Pak Anies katanya. Iya ya, tanpa Pak Anies oke lah ya kan. Soalnya kita udah muak lah lihat mereka ya kan. Waduh, terus curang terus. Itu dialah, sampai di sini ya guys video ini. Coba kalian komen apa yang harus kalian komentari. Prabowo Gibran sudah menang, kita tinggal tunggu dilantik saja ya guys. Alhamdulillah, dan insya Allah Oktober nanti kita mempunyai presiden Prabowo dan wakil presiden Mas Gibran. Semoga Indonesia ini lebih baik, lebih maju, dan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dilanjutkan, yang kurang disempurnakan ya. Amin. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.